Mafia tanah di Indonesia merupakan masalah serius yang melibatkan praktik-praktik ilegal dan penipuan dalam transaksi properti atau tanah. Beberapa contoh kasus mafia tanah di Indonesia melibatkan: pertama, sengketa tanah antara masyarakat adat dan pengembang properti; kedua, pemalsuan sertifikat tanah; ketiga, korupsi dalam proses perizinan atau pengurusan tanah; dan yang keempat, pengambil alihan tanah secara ilegal. Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk mengatasi masalah ini dengan memperkuat regulasi dan penegakan hukum. Namun, mafia tanah masih menjadi tantangan yang kompleks dan memerlukan kerjasama dari berbagai pihak untuk mengatasinya. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Jayanu dari podcast Titik Koma. Artinya, ada titik, ada koma, ada permasalahan, tapi ada juga solusinya. Nah, saat ini kita akan membahas mengenai properti atau masalah properti yang sering terjadi, malah masalah sengketa tanah dan sebagainya. Nah, ini ada masalah nih. Ada seorang WNA yang membeli properti di Indonesia, namun ternyata surat-suratnya dan sebagainya ada masalah nih, dan sedang diproses di pengadilan. Tapi kita nggak tahu apakah masalahnya sudah selesai atau enggak ya. Tapi kita ingin tahu nih, bagaimana sih permasalahan ini bisa terjadi dan apakah saat ini sudah beres masalahnya. Nah, hari ini kami mengundang salah satu narasumber yang juga merupakan praktisi hukum, advokat, juga kuasa hukum dari WNA yang sedang bermasalah dalam hal properti. Ibu Eva El Rahman SH. Ya, selamat siang Bu. Selamat siang Pak. Oke. Kita pengen tahu nih ceritanya Bu, bahwa ini ada seorang warga negara asing yang membeli properti Indonesia, namun ada permasalahan di surat-suratnya nih Bu, dan Ibu sedang kebetulan sebagai kuasa hukum yang menyelesaikan masalah itu. Ibu boleh ceritakan nggak kronologis awalnya bagaimana sih Bu? Silakan Bu. Baik Pak. Saya akan menerangkan adanya perkara perdata yang terjadi di Batam, di mana kami sebagai kuasa hukum dari seorang warga negara asing, dari warga negara Singapura, seorang suami istri, saya kasih nama inisial A istri dan B suami. Mereka berdua berinvestasi tanah dan bangunan yang dibeli dari properti di salah satu perumahan di Batam dengan bukti adanya akte jual beli, di mana akte tersebut adalah sah karena dibuat di hadapan notaris, sehingga kepemilikannya tanah dan bangunan tersebut adalah sah milik dari warga negara suami istri warga negara Singapura. Saat pembelian tersebut, proyek transaksi itu sebagainya, ada masalah Bu ya? Masalahnya bagaimana sih Bu? Bisa terjadi? Jadi permasalahannya memang warga negara Singapura dengan kuasa orang Indonesia mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Batam. Ya. Di mana keputusannya di pengadilan negeri adalah dimenangkan warga negara Singapura suami istri ini, sehingga pihak lawan banding. Dalam banding, pengadilan tinggi memenangkan lagi pihak warga negara Singapura. Kemudian dari pihak pengembang mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, akan tetapi putusannya Mahkamah Agung menolak kasasi daripada pengembang, sehingga keputusan Mahkamah Agung adalah inkrah, sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dan kami selaku kuasa hukum mengajukan eksekusi atas putusan yang sudah inkrah dari Mahkamah Agung. Dan udah dilaksanakan oleh pengadilan negeri, akan tetapi pada saat fakta eksekusi terjadi keadaan yang menghambat eksekusi itu dari pihak penghuni
objek yang sedang berperkara, di mana penghuni itu adalah berinisial RB. Dan penghuni tersebut merasa dirinya juga mempunyai surat dari BPN, Badan Pertanahan Nasional Batam, di mana sudah kami cek, ternyata hak guna bangunan tersebut adalah expired, sudah habis masa berlakunya. Akan tetapi bukti itu dipertimbangkan juga oleh pengadilan negeri pada saat kita mengajukan, pada saat eksekusi dijalankan di lapangan. Maka kami selaku kuasa hukum merasa keberatan karena surat tersebut adalah bukti yang tidak sah. Karena bukti tersebut adalah sudah tidak ada lagi karena itu sudah expired. Maka kami bersurat kepada BPN, Badan Pertanahan Nasional Batam, untuk tidak menerbitkan sertifikat hak guna bangunan baru atas nama penghuni yang sudah menyerobot tanah milik klien kami. Nah, ini menarik Bu ya, cukup menarik ya, bahwa ketika objek dalam proses hukum sampai ingkrah dari Mahkamah Agung dan mau eksekusi, ternyata tiba-tiba pas eksekusi pihak dari klien ibu, dari pihak yang akan ini kaget bahwa ada lagi, tiba-tiba ada orang yang sudah menempati objek itu Bu ya, dan selama ini tanpa diketahui, bahkan sejak objek itu sedang proses hukum, orang itu sudah menempati Bu ya. Nah, saya juga mau tanya juga nih Bu, ini sangat menarik jadi ini pemirsa nih, soal surat menyurat itu Bu, itu kok bisa keluar Bu ya? Ini kan kita orang awam mau tahu nih, kok bisa begitu? Bu bisa ceritakan? Klien kami adalah pemilik yang sah atas tanah dan bangunan yang setelah dibeli dengan akte jual beli yang sah yang dibuat di hadapan notaris. Ini buktinya. Ini dibuat tahun 1994. Oh, sudah lama. Berarti sudah lebih dulu dibuat daripada sertifikat hak guna bangunan yang diterbitkan oleh penghuni. Ini buktinya. Ini nih pemirsa nih, kopiannya ya pemirsa. Baik. Nah, dan bukti dan sertifikat hak guna bangunan ini adalah sudah expired, dalam arti sudah tidak berlaku lagi. Tahun 2015 dan kami sudah mengecek ke BPN bahwa tanah ini, sertifikat hak guna bangunan ini sudah expired, tidak berlaku lagi. Ini buktinya. Ini berarti kan ada something wrong nih, apa notarisnya atau BPN begini. Ibu bisa ceritakan nggak Bu? Baik. Baik. Jadi apa sebabnya ini terbit, sertifikat hak guna bangunan ini terbit? Karena yang menerbitkan akte jual beli adalah seorang notaris PPAT, di mana notaris PPAT itu adalah istri daripada pemohon sertifikat hak guna bangunan. Maka sebenarnya suami istri seorang notaris atau PPAT tidak boleh membuat akte jual beli dengan suaminya. Maka sebenarnya bukti ini adalah tidak sah, batal dengan hukum, batal menurut hukum. Akan tetapi bukti ini masih dipertimbangkan juga oleh Pengadilan Negeri Batam. Seharusnya ini sudah expired, sudah tidak ada lagi, dan ini sudah tidak bisa dipakai bukti lagi di dalam untuk menghambat eksekusi yang sudah saya ajukan di tahun 2024. Nah, Bu, proses hukumnya sedang berjalan lagi sekarang kan tentang sertifikat yang tadi bermasalah tadi. Nah, sekarang sampai hari ini bagaimana Bu proses hukumnya? Kemudian mungkin apakah ada kejelasan atau mungkin ada hambatan untuk sertifikat yang bermasalah ini Bu? Pasti terhambat karena dari pihak pengadilan sepertinya memihak kepada penghuni. Dan di BPN, Badan Pertanahan Nasional, kami sudah mengajukan surat tertulis bahwa mohon supaya tidak menerbitkan surat sertifikat hak guna bangunan yang baru karena sedang dalam proses eksekusi
keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Ini yang terakhir, mungkin Ibu ada harapan dari permasalahan ini untuk mewakili dari klien Ibu gara-gara Singapura itu, dan mungkin Ibu juga mungkin ada masukan supaya peristiwa ini tidak terulang lagi ke masyarakat lainnya, karena ini kan sungguh memalukan bagi saya sebagai kita sebagai negara, bahwa kita harusnya properti Indonesia ini kan harus sehat dan sebagainya, tapi ternyata ada pihak-pihak oknum yang diduga melakukan tindak kejahatan yang akhirnya sangat merugikan bukan saja warga negara asing, juga mungkin bisa terjadi di warga negara Indonesia yang memiliki properti. Mungkin Ibu bisa sampaikan. Baik, jadi mohon kepada aparat atau penegak hukum, terutama pengadilan negeri, harus menghormati keputusan Mahkamah Agung yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan harus dijalankan melalui eksekusi. Apabila pengadilan negeri tidak menghormati putusan Mahkamah Agung, maka siapa lagi yang akan menghormati keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia? Kami sebagai penegak hukum, sebagai advokat, sebagai lawyer, akan tetap menghormati keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Untuk notaris PPAT, mohon supaya pihak Kementerian Hukum dan HAM menindak notaris atau PPAT dan notaris yang melakukan suatu perbuatan melanggar undang-undang. Jadi undang-undang notaris yang sudah diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, maka itu harus dihormati dan harus tunduk para notaris dan PPAT. Apabila tidak, maka para notaris atau PPAT akan terkena dengan sanksi hukum, dan mohon supaya sanksi hukum dijalankan oleh Kementerian Hukum dan HAM terhadap seorang notaris PPAT yang melakukan pelanggaran undang-undang notaris. Itu yang perlu digarisbawahi oleh para aparat penegak hukum. Jadi pemirsa, melalui acara Titik Koma ini kita juga belajar bagaimana kita harus lebih teliti lagi, kita harus lebih tahu lagi masalah hukum, delik hukum mengenai masalah properti di Indonesia. Oke, sekian dari saya dengan Jayanu melalui podcast Titik Koma. Titik koma, ada titik, ada koma, ada permasalahan, tapi pasti ada solusinya. Terima kasih Bu Eva, selamat siang sudah menjadi narasumber kami. Ya, selamat siang, sampai bertemu lagi.